Ketemu lagi dengan Miss Ellen. Hari ini kita akan masuk bab baru ya, yaitu materi tentang logaritma. Untuk yang hari ini khusus kita akan belajar pengertian dan sifat logaritma. Saya harapkan nantinya kalian sudah bisa memahami konsep dasar dan beberapa sifat dari logaritma ya. Nah, sebelum memulainya kita masuk dulu ke definisi logaritma. Logaritma adalah inverse dari perpangkatan. Jadi, pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen, atau eksponen itu lebih banyak berkaitan dengan perpangkatan. Nah, sekarang kita akan belajar logaritma. Logaritma itu merupakan inverse. Inverse adalah kebalikan dari perpangkatan. Artinya, setiap apapun yang sudah kita pelajari pada bab eksponen yang lalu, maka akan kita gunakan juga di bab logaritma ini ya. Apa sih definisinya? Nah, jika kita punya pada perpangkatan eksponen kemarin X sama dengan A berpangkat E, bentuk perpangkatan ini bisa kita rubah menjadi bentuk logaritma menjadi Y sama dengan A log X. Dengan A disebut bilangan pokok, X disebut numerus, Y merupakan nilai logaritma. Nah, ini dijelaskan ya. Nah, kalau pada saat eksponen kemarin, A ini disebut bilangan pokok, Y ini pangkat, X ini merupakan hasilnya. Nah, dari bentuk perpangkatan ini mau kita rubah menjadi eksponen, menjadi logaritma. Ingat, untuk menjadi logaritma itu yang menjadi hasil dari logaritma ya, menjadi nilai dari logaritma merupakan pangkat dari eksponen. Jadi pangkat pada eksponen itu menjadi hasil pada logaritma. Kemudian A ini pada eksponen adalah bilangan pokok, maka pada logaritma juga dia menjadi bilangan pokok. Sementara X yang merupakan hasil pada perpangkatan itu menjadi numerus pada logaritma. Ada syarat ya, untuk bilangan pokok itu dia harus lebih dari 0. Untuk numerusnya hasilnya juga harus lebih dari 0. Ya, numerusnya ini tidak bisa bernilai negatif. Ini adalah syarat dari logaritma. Jadi Miss ulangi supaya gampang mengingatnya. Y pada perpangkatan itu merupakan hasil pada logaritma. A pada bilangan pokok pada logaritma juga merupakan bilangan pokok. X pada eksponen merupakan hasil dan itu pada logaritma menjadi numerus. Bagaimana sih cara merubahnya? Kita lihat ya contoh soalnya. Nyatakan dalam bentuk logaritma 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian ada 1/4 sama dengan 2 pangkat min 2. Kemudian A sama dengan 3 pangkat B. Kemudian ada 5 pangkat N sama dengan 5 akar 5. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Nah, ini dia. 27 sama dengan 3 pangkat 3 dirubah menjadi logaritma itu adalah 3 log 27. Jadi bilangan pokoknya 3, log hasilnya adalah 27, maka hasil dari logaritmanya adalah pangkatnya, ini 3. Jadi bentuk eksponen ini berubah menjadi bentuk logaritma, yaitu 3 log 27 sama dengan 3. Oke, kita lihat nomor 2. Bentuk seperti ini berubah menjadi logaritma. Yang kita lihat dulu adalah bilangan pokoknya. Nah, ini bilangan pokoknya 2 log hasilnya adalah 1/4, berarti 2 log 1/4 sama dengan pangkat. Jadi pangkat ini merupakan hasil di logaritma ya. Jadi hasil pada logaritma ini merupakan nilai pangkat pada bilangan eksponen. Oke, A sama dengan 3 berpangkat B. Kita cari dulu bilangan pokoknya 3, berarti 3 ditulis di sini. Log hasilnya berapa? Hasilnya A, berarti 3 log A sama dengan pangkatnya B. Begitu juga untuk yang ini, bilangan pokoknya 5. Pangkatnya N, hasilnya 5 akar 5. Maka logaritmanya berapa ya? 5 log hasilnya 5 akar 5 sama dengan N. Jadi 5 pangkat N sama dengan 5 akar 5 berubah jadi 5 log 5 akar 5 sama dengan N. Ini dia. Ini adalah bentuk-bentuk perubahan dari pangkat menjadi logaritma. Nah, jika kita sudah paham definisi logaritma dan bagaimana cara merubah pangkat itu menjadi logaritma sehingga logaritma itu bisa dibilang inverse atau kebalikan dari perpangkatan, kita lanjut yuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma yang pertama ada yang dikenal dengan sifat-sifat pokok. Jadi ini ada sifat-sifat pokok logaritma ya. Ada 3 sifat-sifat pokoknya. Yang pertama itu G log G itu sama dengan 1. Ini disimbolkan dengan variabel. Artinya setiap bilangan pokok dan numerus yang sama, maka hasilnya pasti 1.
Jadi ini variabelnya sama, artinya berapapun angkanya di sini asalkan sama pasti nilainya 1. Ya. G log G sama dengan 1. Ini ada hubungannya tadi kalau dijadikan pangkat G berpangkat 1 sama dengan G. Artinya bilangan apapun dipangkatkan 1 pasti hasilnya bilangan itu. Ya, nah ini merupakan turunan juga dari sifat eksponen. Kemudian ada sifat logaritma yang kedua yang paling sering. Nah, ini yang kedua, ini sifat pokok yang kedua ini paling sering dipakai ya. G berpangkat N log A berpangkat M itu sama dengan pangkat yang di bagian numerus ya, yang bagian numerus ini berarti M dibagi dengan pangkat di bilangan pokoknya. M per N dikali G log A. Jadi ini kalau tidak sama numerus dan bilangan pokoknya maka ini dibiarkan saja seperti ini. Oke. Terus ulangi, G pangkat N log A berpangkat M maka itu berubah menjadi M per N dikali G log A ya. Kemudian kalau ada ketemu G log 1, G ini menandakan bilangan apa saja boleh kita ganti sebagai G. Maka hasilnya pasti 0. Jadi berapa saja di sini 5 log 1, berapapun angka di sini asal dia log 1 maka hasilnya pasti 0. Ini berhubungan lagi dengan sifat eksponen, yaitu bilangan apapun ya, bilangan pokoknya berapapun asal dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Itu dia. Ya, kita lihat langsung ke contoh soal. Jika Miss punya 5 log 5, nah ini perhatikan, bilangan pokok dan numerus sudah sama, maka ini pasti hasilnya 1. Menggunakan sifat pokok ini yang ini ya. Next, 5 log 125. Nah, di sini dia intinya. Intinya untuk mencari nilai logaritma adalah berapapun angka yang bisa kalian pangkatkan dulu. Oke, Miss ulangi, berapapun angka yang bisa kalian pangkatkan, boleh kalian pangkatkan dulu. Contoh seperti ini, yang B ya. 5 log 125. 125 ini bisa kita rubah menjadi 5 berpangkat 3. Sehingga ini menjadi 5 log 5 pangkat 3. Setelah itu mau kita apakan? Sifat yang mana? Otomatis pasti yang kita pakai adalah sifat yang ini. Ya. Berarti pangkat pada numerus dibagi dengan pangkat bilangan pokok. Ini bilangan pokoknya walaupun nggak ditulis pangkatnya tapi ada ya. Berapa pangkatnya? Oke, 1 ya. Berarti jadinya 3 per 1 ya. 3 per 1 dikali 5 log 5. Jadi sisanya ini 5 log 5. Kemudian kita pakai lagi sifat pokok yang pertama tadi, 5 log 5 ini sudah sama nilainya 1, sehingga kita dapatkan 3 per 1 itu 3 dikali 5 log 5 itu 1, maka dapatnya 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, untuk lebih jelasnya lagi nih, ada sifat bilangan pokok yang ini, 5 log 1 sama dengan 0 ya. Ini mau berapapun angkanya pasti hasilnya 0 asalkan di sini 1. Kemudian ada lagi 5123 log 1, maka hasilnya juga 0 ya, karena di sininya log 1. Oke, ada lagi 9 log 25. Nah, ini mana yang bisa dipangkatkan, kita pangkatkan. 9 itu bisa berubah menjadi 3 pangkat 2. 25 itu bisa berubah menjadi 5 pangkat 2. Oke, setelah kita pangkatkan, maka kita gunakan sifat pokok yang kedua ini. Bilangan pangkat pada numerus dibagi dengan pangkat pada bilangan pokok. Sehingga hasilnya adalah 2 per 2 dikali 3 log 5. 2 per 2 nilainya 1 ya. 1 kali 3 log 5 ya 3 log 5. 3 log 5 tidak ada hasilnya, jadi dibiarkan saja seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada 125 log 9, ini masih mirip. 125 bisa dipangkatkan menjadi 5 pangkat 3. Log 9 itu 3 pangkat 2. Pangkat numerus dibagi dengan pangkat pada bilangan pokok. Sehingga jadinya 2 per 3 dikali 5 log 3. Selesai sampai sini tidak bisa diapa-apakan lagi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. 1/4 dikali, perhatikan cara Miss baca, 1/4 dikali 2 log 81. Bagaimana Miss cara carinya? Nah, ini cara carinya 1/4 itu boleh kita naikkan menjadi pangkat. Kenapa boleh Miss? Nah, ini lihat. Nih ya. 2 per 3 dikali 5 log 3 itu sebenarnya bisa naik jadi pangkat di sini. Sama dengan ini ya. 1/4 dikali 2 log 81, 1/4-nya ini boleh naik menjadi pangkat yang di sini. Karena 1/4 dibagi 1 itu hasilnya juga 1/4. Ya, jadi kalau ada ketemu seperti ini, angka di depan itu boleh dinaikkan menjadi pangkat untuk numerus. Ya, maka
kita dapatkan 81-nya bisa kita uraikan menjadi 3 berpangkat 4 berpangkat 1/4. Nah, ini pangkat dipangkatkan, masih kita gunakan sifat yang kemarin, ini dikali ya, sehingga menjadi 2 log 3. Selesai sampai sini. Oke, next ada log 100. Nah, kok Miss bisa muncul 10 Miss di sini? Nah, ini diperhatikan ya. Pada logaritma ada disebut dengan bilangan logaritmanya. Jadi bilangan logaritma itu jika tidak dituliskan ini nilainya 10. Jadi kalau ada langsung dibuat log 100 sebenarnya bilangan pokoknya di sini adalah 10, tapi karena 10 itu merupakan bilangan logaritma, ya, maka 10-nya tidak dituliskan, langsung saja log 100. Jadi kalau log 100 itu sama artinya dengan kita disuruh mencari 10 log 100. Ya, 100-nya dirubah menjadi 10 pangkat 2. Kemudian ini 2/1, ya. 2/1 dikali 10 log 10, maka hasilnya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjut log 49. Nah, ini juga muncul 10-nya di sini ya. Log 49 dirubah menjadi 7 pangkat 2. Nah, 2-nya dimajukan ke depan. 2/1 dikali 10 log 7. Biasanya ditulis orang juga seperti ini. 2 dikali log 7. Nah, ini Miss mau ingatkan hati-hati ini. Kalau angkanya sejajar, ini dibacanya kali. Berarti ini 2 kali log 7. Ya, kalau kalian ingin membuat 2-nya ini sebagai bilangan pokok di atas, maka dia harus kecil. Tidak boleh penulisannya sejajar seperti ini. Harus penulisannya seperti ini, 2-nya di atas kecil. Kalau penulisan kalian seperti ini, maka ini bacanya adalah 2 dikali log 7, bukan 2 log 7. Tapi kalau 2-nya kecil di atas di sini, maka itu adalah 2 log 7. 2-nya sebagai bilangan pokok. Ya, hati-hati dalam penulisan logaritma. Kalau dia merupakan bilangan pokok logaritma, maka dia wajib kecil di atas sini. Tidak boleh sejajar dengan logaritmanya. Ini penting untuk diingat. Oke, kita lanjut ke sifat logaritma. Kita masuk ke sifatnya yang pertama. Sifat logaritma yang pertama itu adalah G log A ditambah G log B. Itu bisa berubah menjadi G log A dikali B. Nah, ini dia. Ada yang pernah dengar kalau tambah itu bisa jadi kali. Tapi ini ingat, ada syarat ya. Tidak semua logaritma yang ditambah berubah menjadi kali. Syaratnya adalah bilangan pokok, ya, ini bilangan pokok wajib sama. Jadi kalau bilangan pokok logaritmanya sudah sama, maka dia baru boleh berubah menjadi G log A kali B. Sehingga di sini bilangan pokoknya tinggal 1 aja, karena sudah sama bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya berbeda, maka tidak bisa menggunakan sifat yang ini. Tidak bisa tambah jadi kali. Iya, perhatikan baik-baik. Kita lihat ke contoh soal. 5 log 1/4 ditambah 5 log 100. Nah, ini dia. Ya, ini ada mau kalian jabarkan 5 log 1/4 itu 2. 5 log 2 nggak ada nilainya ini juga. Nah, ini boleh kita perhatikan. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, ya, sudah sama-sama 5, sehingga boleh kita gunakan sifat yang pertamanya ini. 5 log 1/4 dikalikan dengan 100. 5 log 1/4 kali 100, ini kita cari dulu 1/4 kali 100 nilainya adalah 25. 25 ingat kalau sudah bentuk seperti ini 25-nya kita pangkatkan ya. 5 log 5 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2/1 kali 5 log 5 nilainya 2. Oke, kita lanjut next ke soal selanjutnya. Log 4 ditambah log 25. Nah, ini perhatikan log berarti di atasnya ini kalau tidak tulis adalah bilangan pokoknya 10. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 10, maka ini boleh digabung jadi perkalian. Log 4 kali 25 itu sama dengan log 100, maka kita cari hasilnya log 10 pangkat 2. Nah, log 10 pangkat 2, ingat di sini ada 10 ya. Berarti 2/1 dikali 10 log 10 atau nilainya 2. Oke, kita lanjut ke sifat logaritma yang kedua, ada G log A per B sekarang. Sama dengan G log A dikurang G log B. Nah, ini sama dengan mirip dengan sifat yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi tambah, itu berubah menjadi kali. Kalau yang kedua ini sekarang kurang, berubah menjadi bagi. Syaratnya masih sama ya, syaratnya bilangan pokok wajib sama. Ya, ini bilangan pokok wajib sama, maka bisa berubah kurang pada logaritma menjadi bagi. Yang kita bagi hanyalah numerusnya saja. Oke, kita lihat contoh soalnya.
7 log 56 dikurang 7 log 8. Perhatikan lagi bilangan pokoknya sudah sama. Maka karena dia kurang, kita gunakan sifat yang kedua, yaitu 7 log 56 per 8. 56 per 8 itu nilainya 7, sehingga 7 log 7 nilainya 1. Oke, next kita lanjut. Log 11 dikurang log 110. Nah, ini juga bisa dijadikan bagi. Log 11 per 110. Sehingga menjadi log 1 per 10. Ingat, pada perpangkatan 1 per 10 ini bisa kita rubah menjadi pangkat. Ini 10 ini ada pangkat satunya, kita naikkan pangkatnya sehingga dia menjadi 10 pangkat min 1. Oke, maka ini min 1-nya boleh turun ya. Min 1 dikali 10 log 10 nilainya adalah min 1. Oke, setelah kita lihat beberapa contoh soal, nah sekarang ada tambahan contoh soal gabungan sifat 1 dan sifat 2 dan juga sifat-sifat pokok yang tadi ya. Kita akan mencoba mengerjakan contoh soal gabungan. Jadi ada beberapa soal yang kita menggunakan gabungan semua sifat-sifat logaritmanya. Oke. Seperti ini, 2 dikali, ini 2 bukan bilangan pokok ya, tapi konstanta depannya. 2 kali log 2 dikurang log 5 ditambah 3 kali log 5. Oke, 2 kali log 2 dikurang log 5 tambah 3 kali log 5. Maka ini 2 yang perkalian konstanta di depan boleh naik menjadi pangkat numerusnya. Berapa Miss dinaikkan supaya nanti kita ketemu bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama 10. Ya, jadi 2 naik menjadi log 2 pangkat 2 dikurang log 5, 3-nya juga naik menjadi log 5 pangkat 3. Oke, kita cari hasilnya. Log 2 pangkat 2 itu 4 dikurang log 5 ditambah 5 pangkat 3 125. Oke, setelah itu nah nih jadinya seperti ini. Kok bisa Miss? Nah ini ya, sama-sama bilangan pokoknya sudah sama 10, tinggal kita rubah menggunakan sifat 1 dan 2. Ini ada kurang berarti dibagi 4 per 5. 4 per 5 ini dia. Tambah berarti menjadi kali 125. Jadi boleh digabung langsung operasinya, bentuknya seperti ini. Maka hasilnya adalah log 100 ya. 5 bagi 125 nilainya 25. 25 kali 4 itu 100. Log 100 seperti biasa berubah menjadi log 10 pangkat 2, itu berubah menjadi 2 kali 10 log 10 sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. 1/4 dikali 2 log 81 ditambah setengah dikali 2 log 64 dikurang 2 log 12. Nah ini perhatikan, ini bilangan pokoknya sih udah sama semua, udah sama 2. Tapi di sini-sininya ada angka konstanta perkalian. Maka seperti biasa, angka konstanta perkalian bisa naik menjadi pangkat dari numerus ya. Jadi 1/4 naik menjadi pangkat numerus, setengah naik menjadi pangkat numerus 64 ya. Jadi hasilnya 2 log 81 pangkat 1/4 ditambah 2 log 64 pangkat setengah dikurang 2 log 12. Kita selesaikan dulu yang ini dengan yang ini ya. 81 itu berubah menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 1/4 tambah 2 log 64 itu berubah menjadi 8 pangkat 2. Miss, kalau mau kami rubah 2 pangkat boleh, mau rubah 4 pangkat bisa nggak ya? 4 kali 4 16 bisa, boleh, asal bisa dirubah. Ini boleh, ini 4 kali 16. Kalau mau rubah ke pangkat 2 boleh ya. Ke pangkat 4 dia nanti masih pecahan pangkatnya, sebaiknya dirubah ke pangkat 2 atau ke pangkat 8. Jadi ini bisa dirubah sesuai kebutuhan. Nah ini lebih cepat dirubah ke pangkat 8 pangkat 2. Kenapa? Karena nanti pangkatnya dikalikan dengan setengah, ini hilang ya. Mau 2 pangkat juga boleh ya. Nah kemudian ini kita gunakan operasi eksponen. 3 pangkat 4 dipangkatkan 1/4 pangkatnya dikalikan. Ini juga 8 pangkat 2 dipangkatkan setengah pangkatnya dikalikan, sehingga kita dapatkan 2 log 3 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 12. Nah ini sudah sama semua bilangan pokoknya dan tidak ada lagi konstanta perkalian di depannya. Ini bisa kita gunakan sifat 1 dan 2 gabungan ya. Tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Oke, maka dia berubah menjadi 3 kali 8 bagi, atau langsung kita buat per 12.
3 kali 8 per 12. Maka jawabannya adalah 2 log 24 per 12 itu adalah 2 log 2 sama dengan 1. Oke. Selesai pembahasan kita untuk hari ini. Ada sebuah kata-kata bijak dari Arthur Wellesley. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, tetapi orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Oke guys, jangan pernah merasa terpaksa untuk belajar, apalagi matematika, karena matematika ilmu yang sangat kalian butuhkan dalam segi apapun. Oke, semoga pembelajaran dan video kali ini bisa membantu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.